Hai hai hai. Selamat datang di Pendidikan Komparatif. Loh, pendidikan kok dibanding-bandingkan? Emangnya kayak anak sendiri sama anak tetangga yang suka dibandingkan sama orang tua? Hehehe. Sebelumnya kalian pernah dengar nggak sih istilah pendidikan komparatif atau komparatif pendidikan? Itu dua istilah yang berbeda loh. Kalian tahu nggak apa bedanya? Pendidikan komparatif adalah ilmu yang mempelajari tata cara membandingkan sistem pendidikan. Sedangkan komparatif pendidikan adalah kegiatan membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan itu sendiri. Jadi, pendidikan komparatif dan komparatif pendidikan itu adalah dua istilah yang berbeda dan tidak bisa disamakan. Secara singkat, pendidikan komparatif itu lebih ke sisi teorinya, sedangkan komparatif pendidikan lebih ke sisi praktisnya. Gimana? Udah jelas kan perbedaan dari kedua istilah tersebut? Jadi besok-besok jangan sampai salah ya. Sekarang kita next. Nah, karena kita sedang membahas pendidikan komparatif, yuk kita lihat ada metode apa aja yang digunakan. Pertama, metode historis. Metode ini menerangkan fakta-fakta pendidikan yang sudah lampau loh. Yang kedua, metode deskriptif. Metode ini menjelaskan fakta-fakta pendidikan secara teliti dan mendetail. Ketiga, metode eksperimen. Metode ini menspesifikasikan fakta dengan mengeliminasi variabel yang ada dari variabel yang lain. Keempat, ada metode filosofis. Metode ini berusaha menemukan prinsip atau konsep dasar dari sistem pendidikan yang ada. Kelima, ada metode area. Metode ini menjelaskan pendidikan dengan mempertimbangkan data-data latar belakang negara tersebut. Yang terakhir, ada metode komparasi. Metode ini hampir sama dengan metode area, tapi wilayah yang diambil adalah wilayah yang lebih sempit, seperti dua wilayah desa atau dua wilayah provinsi. Nah, itu dia penjelasan terkait metode-metode dalam pendidikan komparatif. Terus contohnya kayak apa sih? Ini dia contohnya. Siapa sih yang gak kenal Facebook, Instagram, YouTube, dan Wikipedia? Nama-nama yang barusan disebut adalah nama-nama media sosial yang masih digunakan hingga video ini diterbitkan loh. Kalian bisa menjelajah dunia maya dengan mengakses media sosial tersebut, dari mencari teman hingga mendapatkan pembelajaran. Nah, topik perbandingan pendidikan kali ini yaitu penggunaan sosial media sebagai alat atau sarana belajar di suatu negara. Ada yang tahu kita ke negara mana? Ya, negara ini adalah negara Kuwait. Negara Kuwait terletak di Asia Barat loh teman-teman. Kuwait memiliki ibu kota yang disebut dengan Kuwait City. Luas wilayahnya sekitar 17.000 km persegi loh. Jumlah penduduknya juga sekitar lebih dari 2.900.000 jiwa. Kuwait memiliki lebih dari 80% siswa yang menggunakan sosial media untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman. Sebuah penelitian tentang persepsi mahasiswa yang menggunakan media sosial sebagai sarana belajar pernah dilakukan di sana.
Kebanyakan responden menggunakan media sosial hanya untuk hiburan dan komunikasi saja. Tidak ada satupun responden yang menyebutkan media sosial yang digunakan untuk belajar secara khusus. Meskipun para responden merasa bahwa media sosial yang mudah digunakan dapat membantu mereka untuk meningkatkan kinerja belajar, tapi penggunaan media sosial di sana belum secara resmi dimaksimalkan dengan baik. Hal ini pun juga hampir serupa dengan apa yang ada di Indonesia. Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 273,5 juta dengan luas wilayah 7,81 juta kilometer persegi, memiliki 99,26% pelajar dan mahasiswa yang menggunakan internet. Total dari seluruh responden sebanyak 89,15% menggunakan internet untuk bermain media sosial. Dan hanya 2,81% diantaranya menggunakan internet untuk mengakses belajar online. Berdasarkan sebuah penelitian, mahasiswa menggunakan media sosial sebagai sarana belajar hanya selama kurang dari 1 jam setiap harinya. Namun, mereka yang menggunakan media sosial sebagai sarana belajar memiliki hasil belajar yang baik setiap semesternya, jika dibandingkan dengan mereka yang hanya sebatas menggunakan media sosial untuk hiburan saja. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa lagi-lagi penggunaan media sosial belum dikelola dengan baik. Padahal media sosial dapat dipertimbangkan sebagai sarana atau alat belajar untuk membantu mahasiswa atau pelajar dalam meningkatkan proses belajarnya. Dengan demikian, dari kedua data dan latar belakang negara tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun banyaknya jumlah penduduk atau kecilnya luas wilayah suatu negara tidak akan berpengaruh pada usaha pemaksimalan potensi yang ada, terutama dalam bidang pendidikan. Demikian pula kita atau kami sebagai calon teknolog pendidikan dapat memikirkan dan merencanakan solusi dari masalah-masalah tersebut, terutama untuk negara sendiri. Untuk itu, saya Rizka Anfiani pamit undur diri mengucapkan terima kasih, semoga menginspirasi. Salam pendidikan komparatif, salam pendidikan yang aktif. Sampai jumpa.